Nah, selanjutnya yang kedua nih ada struktur dasar UI dengan Flutter. Langkah-langkah dasar membangun struktur dasar UI dengan Flutter yaitu yang pertama kita akan setup project Flutter. Nah, mulai dengan membuat proyek Flutter baru, teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan perintah berikut di terminal nih teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan aja langsung VS Code teman-teman, yaitu sintaksnya Flutter create my app. Nah, di sini sintaksnya itu adalah perintahnya Flutter create teman-teman. Nah, untuk my_app ini itu adalah nama dari project teman-teman itu sendiri. Jadi bisa disesuaikan nanti sesuai keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman langsung masuk ke dalam folder my app nih teman-teman. Selanjutnya buka proyek teman-teman di editor kode favorit teman-teman seperti VS Code. Nah, kalau saya sih sukanya pakai VS Code teman-teman, dan di dalam tutorial ini kedepannya kita juga akan selalu menggunakan kode editor seperti VS Code teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua itu ada struktur dasar proyek Flutter. Proyek Flutter memiliki struktur dasar sebagai berikut. Yang pertama itu di dalam struktur proyek ini ada yang namanya lib teman-teman. Di lib ini adalah direktori berisi kode sumber aplikasi kita. Nah, di dalam lib nanti ada yang namanya nama file itu main.dart. Main.dart ini adalah file utama tempat eksekusi aplikasi dimulai, teman-teman. Lanjut. Yang ketiga itu ada penjelasan struktur dasar. Nah, nantinya ketika kita membuat aplikasi, kita akan membuat yang pertama itu namanya material app teman-teman. Material app ini apa sih? Material app ini dia untuk menyediakan material desain untuk aplikasi kita teman-teman. Di dalam material app ini nanti ada atribut yang bernama title. Nah, title ini untuk menentukan judul aplikasi kita namanya apa gitu. Nanti kita isi di dalam title ini teman-teman. Selanjutnya ada theme. Properti theme ini digunakan untuk menentukan tema aplikasi kita teman-teman. Selanjutnya ada property home. Di property home ini property home ini adalah halaman utama aplikasi kita teman-teman. Selanjutnya ada scaffold. Scaffold ini memberikan struktur dasar visual untuk material desain seperti app bar, body, dan floating action button teman-teman. Di dalam app bar juga terdapat properti-properti. Yang pertama itu ada properti app bar. Properti app bar ini digunakan untuk mengisi bar di atas layar kita dengan judul dan aksi. Nah, misalkan kita memberi judul di dalam halaman page aplikasi kita itu seperti contoh counter app, atau mungkin teman-teman mau bikin note app. Nah, boleh tuh nanti teman-teman taruh judul di bagian atas dalam page aplikasi kita yang akan teman-teman buat sendiri nantinya. Selanjutnya itu ada property body. Ini adalah area utama aplikasi untuk menampilkan konten teman-teman nih. Teman-teman mau buat apa, nanti taruh di dalam property body teman-teman. Selanjutnya ada properti yang bernama floating action button. Nah, floating action button itu untuk dia seperti tombol aksi yang mengambang di sudut kanan bawah nih. Kalau misalkan teman-teman udah ikutin tutorial kita yang sebelumnya itu tentang counter app, nah teman-teman akan melihat nih tombol yang mengambang di pojok kanan bawah di dalam aplikasi. Nah, itu namanya floating action button teman-teman gitu. Lanjut. Nah, yang keempat ini ada yang namanya widget layout. Nah, di sini widget layout itu ada yang bernama center. Nah, gunanya widget layout center ini apa sih teman-teman? Nah, widget layout center ini adalah widget yang menempatkan childnya di tengah.
sesuai ya dengan nama widgetnya center. Jadi untuk tempatkan child-nya itu di tengah, teman. Selanjutnya itu ada widget layout yang bernama column. Nah, column ini bakal sering kita pakai nih di dalam pengembangan aplikasi kita. Gunanya apa sih, teman-teman? Nah, gunanya widget column ini untuk layouting secara vertikal nih, teman-teman. Jadi dia akan menumpuk widget-widget secara vertikal nih, teman-teman, dari atas ke bawah gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang bakal sering kita gunakan, yaitu widget row. Widget row ini dia akan melayout konten-konten kita secara horizontal. Jadi dari kiri ke kanan, teman-teman, gitu. Jadi untuk row dia akan sering dipakai sama seperti si kolom ini. Kolom untuk secara vertikal, kalau row itu secara horizontal, teman-teman, ke samping gitu. Selanjutnya ada widget text. Widget text ini gunanya untuk menampilkan teks. Nah, selanjutnya juga ada widget icon. Nah, gunanya ini untuk menampilkan icon, teman-teman, gitu. Nah, untuk menjalankan aplikasi, teman-teman nanti bisa menggunakan perintah Flutter-an, teman-teman, ya, di dalam terminal nanti di kode editor kesayangan teman-teman nih. Kalau kesayangan saya sih VS Code, teman-teman, gitu. Lanjut ya.